kemudian langkah selanjutnya adalah membuat keputusan pengujian hipotesis. Kita tahu bahwa T hitung berada di daerah penolakan H0, sehingga kesimpulannya mengatakan bahwa H0 ditolak. Artinya jika H0 ditolak berarti H1 yang diterima. Jadi ada perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan dinas. Oke. Lebih dalam lagi dapat diartikan bahwa nilai produktivitas kerja pegawai semakin meningkat setelah diberi kendaraan dinas. Oke ya. Itu untuk contoh kasus uji hipotesis komparatif, sampel berkorelasi, uji dua pihak ya. Karena nanti juga akan ada soal atau studi kasus yang uji hipotesis komparatif, sampelnya berkorelasi untuk uji pihak kiri atau uji pihak kanan. Next, kita akan ke sampel independen atau bebas, tidak berkorelasi ya. Nah, uji hipotesis dua sampel yang independen ini tergantung juga pada jenis datanya. Kalau untuk data atau untuk menguji komparasi data rasio ataupun interval, kita tetap menggunakan t-test atau uji T. Nah, kemudian di dalam sampel yang independen ini ada dua rumus t-test yang akan digunakan ya. Yang pertama yang kita katakan dengan separated variance ya. Kemudian yang kedua dinamakan dengan pooled variance. Oke. Nah, kalau untuk keterangannya sama ya, ada X bar 1, X bar 2, kemudian ada varian 1, varian 2, jumlah sampel 1, jumlah sampel 2. Nah, kemudian apa yang membedakan atau bagaimana atau kapan kriteria kasus tersebut masuk ke dalam atau bagaimana kriteria kasus tersebut harus dipecahkan menggunakan separated atau menggunakan pooled ya. Ada beberapa kriteria yang harus kalian pahami. Nah, ini kriterianya. Kriteria pemilihan rumus separated variance atau yang pooled variance. Oke, Anda baca yang pertama dulu. Kriterianya jika ya sampelnya itu sama, jadi data pertama dengan data kedua sampelnya sama, kemudian variansnya homogen, artinya variansnya sama, varian antara sampel 1 dengan varians antara sampel 2 itu sama, maka Anda bisa menggunakan rumus separated atau yang pooled. Terserah Anda mau pakai yang mana. Oke. Kemudian untuk mencari T-tabelnya kita menggunakan degree of freedom, rumusnya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Itu untuk kriteria pertama. Kriteria kedua, kalau sampel data pertama tidak sama dengan sampel data kedua, tetapi variansnya homogen atau sama, jadi varian sampel 1 itu sama dengan varian sampel 2, maka kriteria yang masuk adalah menggunakan rumus yang pooled variance dengan derajat kebebasan adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ini untuk mencari T-tabel ya. Kemudian kriteria yang ketiga, jika sampel data pertama sama dengan jumlah sampel data kedua, tetapi variansnya tidak homogen, artinya varian sampel pertama tidak sama dengan varian sampel kedua, Anda boleh gunakan separated atau menggunakan pooled. Oke, terserah mau pakai yang mana yang paling mudah, yang memudahkan Anda. Kemudian untuk mencari T-tabel, Anda boleh menggunakan sampel pertama atau menggunakan sampel kedua. Jadi ambil salah satu dengan rumus DF atau degree of freedom atau derajat kebebasannya adalah N1 dikurangi 1. Kalau nggak mau pakai sampel pertama, boleh pakai sampel yang kedua ya. Nah, ini yang agak ribet yang kriteria 4.
Kalau jumlah sampel data pertama tidak sama dengan jumlah sampel data kedua, kemudian variansnya pun juga tidak homogen, artinya varian sampel pertama tidak sama dengan varian sampel kedua, maka wajib Anda menggunakan separated variance, rumus separated variance. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai tabel T juga Anda agak ribet lagi ya. Pertama Anda harus mencari nilai T tabel untuk sampel pertama dengan rumus df n1 dikurangi 1. Kemudian Anda akan mencari juga nilai T tabel untuk sampel kedua dengan df-nya n2 dikurangi 1. Setelah itu dibagi 2, kemudian ditambah dengan harga T yang terkecil. Contoh, semisal taraf kesalahan atau alfanya itu 1%, uji dua pihak, N1-nya semisal 25, berarti kan degree of freedom-nya adalah ini kan N1 dikurangi 1, berarti 25 dikurangi 1, hasilnya adalah 24. Anda cek di tabel T dengan degree of freedom 24 dan alpha 1%, maka nilai T-nya adalah 2,7 sekian. Ya. Kemudian untuk sampel kedua semisal jumlahnya adalah 13. Berarti DF-nya adalah 13 dikurangi 1 yaitu 12. Dan harga T tabelnya adalah 3, sekian. Ya. Setelah Anda tahu harga atau nilai dari masing-masing tabel T untuk sampel pertama dan nilai dari tabel T untuk sampel kedua, kemudian Anda cari selisihnya. Cara mencari selisih, nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil ya. Kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 0,129. Kemudian ditambah dengan nilai tabel T yang terkecil yaitu 2,7 sekian. Sehingga harga T tabel untuk kriteria 4 contohnya adalah 2,9 sekian. Semoga bisa dipahami ya. Nah, slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang uji F. Apa gunanya uji F? Uji F itu digunakan untuk mengetahui homogenitas varian, variansnya homogen atau tidak. Ya, kita kan tadi tahu ya ada 4 kriteria. Kalau misalkan sampel pertama dengan sampel kedua jumlahnya sama, kemudian variansnya homogen, berarti boleh menggunakan separator atau pooled, ya kan? Nah, bagaimana Anda tahu bahwa varians dari sampel Anda itu homogen? Berarti sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu apakah sampel Anda itu variansnya homogen menggunakan uji F, ya. Nah, uji F di sini rumusnya adalah varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Tetapi ingat untuk mencari atau mengetahui homogenitas varian tidak cukup sampai menghitung F ya. Setelah Anda menghitung F, kemudian Anda harus bandingkan juga dengan F tabel. Ya. Jika nilai F hitung itu lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0-nya diterima. Apa itu H0 diterima? Artinya bahwa variansnya homogen. Kalau misalkan Anda sudah tahu variansnya homogen, baru kemudian Anda bisa tahu Anda masuk atau kasus Anda itu masuk dalam kriteria mana? 1, 2, 3, atau 4, ya. Jadi, langkah pertama Anda harus tahu dulu jumlah sampel pertama dengan sampel kedua sama atau berbeda. Kemudian yang kedua Anda harus melakukan uji F untuk mengetahui apakah varian sampel Anda itu homogen atau tidak. Jika semisal homogen nanti masuk ke kriteria berapa? Jika semisal tidak homogen nanti masuk ke kriteria berapa? Ya. Kemudian bagaimana mengetahui homogen tidaknya?
Jika F hitung Anda, F hitung rumusnya ini ya, varians terbesar dibagi dengan varians terkecil itu lebih kecil dari tabel, F tabel, berarti varians Anda homogen. Tetapi jika F hitung Anda itu lebih besar dari F tabel, maka varians Anda tidak homogen. Oke, saya ulangi lagi. Langkah pertama untuk uji hipotesis komparatif sampel independen, pertama Anda harus tahu dulu jumlah sampelnya. Data pertama dengan data kedua sama atau tidak. Setelah Anda mengetahui sama atau tidak, kemudian masuk ke mengetahui apakah variansnya homogen. Bagaimana cara mengetahui homogenitas varian? Anda harus melakukan uji F. Ya, uji F rumusnya apa? F sama dengan varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Kemudian dibandingkan dengan tabel F. Jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka varians Anda homogen. Jika semisal F hitung Anda lebih besar daripada F tabel, maka varians Anda tidak homogen. Setelah Anda tahu bahwa variansnya homogen atau tidak, baru kemudian melangkah ke kriteria. Kasus Anda masuk ke dalam kriteria berapa? 1, 2, 3, atau 4. Kalau sudah tahu masuk ke kriteria berapa, kemudian Anda baru menghitung masuk dalam rumus apa? Separated kah atau yang fourth variance? Oke.